Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah bertumbuh. Perkembangan janin di dalam kandungan ibunya dimulai di bagian kepalanya saudara. Ya, jadi pertumbuhan seorang bayi itu dimulai di bagian kepalanya. Pusat saraf, juga mata, telinga, hidung, otak, dan lain-lain. Baru diikuti dengan perkembangan dan pertumbuhan organ-organ yang lain. Pertumbuhan dan perkembangan di bagian kepala inilah, saudara, yang menentukan nanti seorang bayi itu sehat atau tidak sehat, normal atau tidak normal. Jadi pembentukan dan perkembangan di bagian kepala ini sangat menentukan, saudara. Puji Tuhan. Demikian juga, saudara, dengan pertumbuhan rohani kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sangat ditentukan oleh kepala. Ini kita baca dalam Efesus 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi jelas saudara, kepala daripada orang percaya atau kepala dari gereja Tuhan adalah Kristus. Dikatakan ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus yang adalah kepala dan sidang jemaat yang adalah tubuhnya, saudara. Ini adalah satu hubungan yang sehat, yang normal. Dan dikatakan di sini, jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saat kita berhubungan dengan Tuhan sebagai kepala dalam hidup kita, maka dia akan memenuhi semua dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengalami pertumbuhan, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka yang pertama kita harus tahu bahwa Kristus adalah kepala di dalam hidup kita. Kita sambung bacaan kita dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saat kita menyatu dengan Kristus yang adalah kepala, saudara, maka dikatakan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kita akan mengalami pertumbuhan, saudara. Mengalami peningkatan saat kita berhubungan dengan Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah fokus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kalau kita, saudara, tidak menyatu dengan Kristus sebagai kepala dan kita tidak bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala, maka kita akan mengalami akibatnya, saudara. Coba kita baca dalam ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saat kita tidak menyatu dengan Kristus, Sang Kepala, dan kita tidak bertumbuh ke arah Kristus, saudara, maka kita akan mengalami banyak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita menjadi bingung, saudara. Pengajaran mana yang benar? Oleh permainan palsu manusia dan kelicikan yang menyesatkan. Nah, ini adalah akibat kalau kita tidak menyatu dengan Kristus yang adalah kepala dan kita tidak bertumbuh ke arah Dia. Maka kita akan mengalami kebimbangan, keraguan dalam pengajaran oleh permainan palsu manusia dan kelicikan yang ujung-ujungnya adalah menyesatkan kita, saudara. Selanjutnya, saudara, kita baca dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selain kita bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala, saudara, dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, sehingga kamu bertambah teguh dalam iman. Puji Tuhan.
Dengan kita hidup berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus yang adalah kepala, itu yang membuat iman kita bertambah teguh, saudara. Kita baca ayat yang ke-8. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kalau kita, saudara, tidak berakar dan tidak dibangun di atas Kristus, maka dikatakan kita akan tertawan oleh filsafat-filsafat yang kosong. Ajaran turun-temurun, ya ini soal ajaran istiadat, adat istiadat nenek moyang. Dan oleh roh-roh dunia. Kita menjadi tidak tahu, saudara, mau mengarah kemana. Kita cenderung mengikuti filsafat, kita cenderung mengikuti ajaran turun-temurun, adat istiadat, mengikuti roh-roh dunia ini. Ini adalah akibat kalau kita tidak berakar dan tidak dibangun di atas Kristus. Jadi, saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, kita harus mempunyai hubungan dengan Kristus sebagai kepala dalam hidup kita, di mana kita bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, permainan palsu manusia yang menyesatkan, dan juga kita berakar dan dibangun di atas Kristus, supaya kita tidak tertawan, saudara, oleh berbagai filsafat yang kosong, ajaran turun-temurun atau adat istiadat, dan roh-roh dunia. Semoga Tuhan menolong kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa